Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pokok-pokok hukum dagang. Jargon dari kelompok kami adalah muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga, amin. FOMK Jaya Jaya Jaya. Inilah tim atau kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Dinda Cornelia Sari, NIM 2023-20021. Yang kedua ada Alvina Naila Siva, NIM 2023-20056. Yang ketiga ada Freyansa Knifa 2023-20016. Yang keempat ada Santi Wizi Astuti, NIM 2023-20025. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari hukum dagang sendiri. Yang kedua ada sejarah tentang hukum dagang. Yang ketiga ada sumber-sumber hukum dagang. Yang keempat ada hubungan KUH Perdata dan juga KUH Dagang. Yang kelima ada sistematika KUHD dan KUH Per. Yang keenam ada persekutuan dan perusahaan. Yang ketujuh ada perkembangan dari hukum dagang. A. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan badan-badan satu sama lain dalam lapangan perdagangan. B. Sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan, khususnya di kota-kota di negara Italia, Perancis Selatan. Namun, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri dilakukan pada tahun 1807 di Perancis, yang terpisah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang ada, yaitu Code de Commerce, yang tersusun dari Ordonnance du Commerce dan Ordonnance du la Marine. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Belanda ini berasal dari KUHD Perancis, dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi hukum Romawi Corpus Juris Civilis dari Kaisar Justinian. Perkenalkan, nama saya Alvina Naila Siva, NIM 2023-256. Saya sumber-sumber hukum dagang. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. 2. Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata. 3. Peraturan perundang-undangan. 4. Kebiasaan. 5. Perjanjian yang dibuat para pihak. 6. Perjanjian internasional. Perkenalkan, nama saya Santi Wizi Astuti, NIM 2023-20025. Selanjutnya yaitu hubungan hukum dagang dan hukum perdata. KUH Per BW merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUH DWVK merupakan hukum perdata khusus. Jadi, hubungan antara kedua macam hukum ini seperti genus umum dan spesialis khusus. Mengenai hubungan ini berlaku adagium Rechtspruch, asas hukum yang terkandung dalam kalimat pendek berisi pada lex specialis derogat lex general. Hukum khusus menghapus hukum umum. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Hukum privat tidak bersifat asasi. Yang pertama yaitu pasal 1 KUHD yang menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakannya penyimpangan-penyimpangan. Berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Yang kedua yaitu perjanjian jual beli yang penting dalam hukum dagang tidak ditetapkan dalam KUH Perdata. Yang ketiga yaitu asuransi yang penting bagi persoalan perdata ditetapkan dalam hukum KUH Dagang. Dulu peraturan-peraturan yang termuat dalam White Book
Van Kapoldal hanya berlaku bagi pedagang saja. Misalnya, hanya pedagang saja yang dapat dinyatakan pilot dan menandatangani wesel. Selanjutnya yaitu E. Sistematika KUHD. Berdasarkan pasal 11 Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD terbagi atas dua. Yang pertama yaitu berjudul tentang dagang pada umumnya, terdiri dari 10 bab, dan yang kedua berjudul tentang hak kewajiban yang terbit dari pelayaran, terdiri atas 13 bab. Sumber hukum di luar kodifikasi meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMDN dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang PMA. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang peransurasian dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang pengakuan. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perdagangan. 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Sumber hukum dikodifikasi yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata atau Burger Liquid Book yang terdiri dari 4 buku yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetbook Van Koophandel yang terdiri dari 2 buku antara lain buku pertama tentang perniagaan pada umumnya, buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkapalan. Perkenalkan, saya Friansyah Nifah, NIM 2023-216. Persekutuan dan perusahaan. Perusahaan persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan maksud kerjasama atau mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dari segi modal, pengelolaan, sehingga akhirnya menjadi sebuah organisasi berbadan hukum serta mengadakan transaksi atau usaha. Sementara persekutuan menurut KBBI adalah bersekutu, persatuan perhimpunan, ikatan, perseorangan dagang, kongsi, maskapai, dan perserikatan. Berikutnya adalah macam-macam persekutuan. 1. Persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan kominter, persekutuan terbatas. 5. Koperasi, badan usaha milik negara. G. Perkembangan hukum dagang. Sebagai akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata dan Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, maka negara yang menurut sistem hukum sipil atau Continental Civil Law termasuk Indonesia dianut paham bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, bahkan lebih tegas lagi dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 2 tentang pokok-pokok hukum dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu dulu guys, kami masih ada jargon nih dari kelompok kami tentang apa ya? Kelompok 2 bisa. FBUMK Jaya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.